Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzah 'anil jismiyah wal jiha wal zamani wal makan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Julasail kurama wal fudhala yang senantiasa kami muliakan, para alim, para ulama, sekaligus para pembina dari sahabat-sahabat Ansor yang kami hormati dan yang kami muliakan, jajaran kepengurusan Ansor Ranting Blingoh yang senantiasa kami hormati, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum saya mengawali pengajian dengan sedikit pembahasan, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, di mana di waktu yang telah kita rencanakan dan di tempat yang telah kita rencanakan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bermuajahah, dapat bertemu kembali, meskipun pertemuan ini hanya sekali jalsah, sekali gitu ya maksud saya. Dan harapan kami pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan makna, dan atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan kesempatan itu, kesempatan yang baik itu untuk saling bersua, bertatap muka. Salatullah wassalamu senantiasa kita aturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah salah satunya Nabi alladzi kana khuluquhul Qur'an, di mana akhlaknya adalah cermin nyata daripada Al-Quran. Di saat banyak para pemuda, terkhusus para pemuda Ansor, kehilangan role model, seorang figur panutan, maka hal yang terbaik dijadikan role model adalah kembali dan mengingat baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara akhlaknya ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Ansor dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai kepada Ramadan yang keberapa ini ya, ke-24 atau 23? Oh gitu ya, 23 malam 24. Rasa-rasanya baru kemarin kita baru sampai atau masuk di bulan Ramadan. Rasa-rasanya baru kemarin kita berusaha untuk membuka lembaran-lembaran mushaf kita untuk kita baca. Rasa-rasanya kemarin kita baru dilatih untuk berpuasa sebelum memasuki bulan Ramadan. Semuanya berjalan begitu cepat, dan alhamdulillah pada saat ini kita hampir sampai di penghujung Ramadan. Tentu hal yang terbaik bagi kita adalah memanfaatkan sisa-sisa bulan, hari-hari di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga puasa kita, sholat kita, rukuk kita, sujud kita, semuanya diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Ansor yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit membacakan nukilan nasihat-nasihat dari Hadratus Syekh Imam Ghazali dalam satu karyanya, yaitu kitab Ayyuhal Walad.
ayyuhal walad fi nasihatil muta'allimin wa mau'idatihim liya'lamu wa yumayyizu ilman nafi'an min ghairihi. Kitab yang di dalamnya mencantumkan beberapa nasihat-nasihat bagi kita seseorang yang masih dalam pencarian, bagi kita yang masih meraba-raba bagaimana sih ilmu yang bermanfaat bagi kita, ataupun ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Semuanya dirangkum dalam kitab kecil ini. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit menceritakan ditulisnya kitab ini. Kitab ini ditulis oleh beliau Hadratus Syekh Al-Imamul Ghazali karena ada permintaan dari salah satu muridnya. Beliau memiliki salah seorang murid yang teramat pandai, teramat pintar, tidak hanya pintar dalam keilmuan saja, tapi pintar dalam mengamalkan semua apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Suatu masa beliau merenung meminta kepada Al-Imam Al-Ghazali supaya dibuatkan semacam resuman atau rangkuman ringkas, di mana rangkuman ini tentu bisa dengan harapan mampu membimbing si santri ini, kang santri ini, baik nanti ketika dia berada di dunia ataupun berada di akhirat. Salah satu nasihat yang pertama yang dituangkan dalam kitab kecil ini, beliau Al-Imamul A'zam Imam Ghazali mengatakan, "I'lam ayyuhal waladu wal muhibbu al-azizu atalallahu baqa'aka bi ta'atihi wa salaka bika sabili ahibbaih. Anna mansyurun nasihati yukatabu min ma'danir risalah. In kana qad balaghaka minhu nasihatun fa nasihatun in kana lamun ono apa nasihat in kana lamun ono qad balagha temen wis tumeka ka sira minhu saking in kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Maka jikalau nasihat itu belum sampai kepada dirimu, beliau mengatakan, wa illam yablughu faqul limadha hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah. Apa yang kau peroleh dari waktu-waktu yang silam? Ayyuhal walad, hi anakku, hi Kang Ansor, min jumlati mana sahabi Rasulullah, iku setengah saking jumlah perkara nasoha kang wis awe nasihat bi kelawan ma sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ing umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu alaihi salam iku pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Utawi tetengere mengone Allah Subhanahu wa taala anil abdi saking kawula, istighaluhu iku sibuke kawula bima kelawan perkara la ya'nihi kang ora manfaat apa ma hu ing napa al abd atau ing al abd. Wa inna mar'an dhahaba sa'atan min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah la jadirun antatula alaihi hasratuhu. Jadi nasihat beliau yang selanjutnya mengatakan dari beberapa nasihatnya bahwa tanda-tanda, jadi diambil dari ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teruntuk umatnya, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi, tanda-tanda kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang ialah apabila ia menyia-nyiakan waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ini adalah nasihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada umatnya. Apa itu?
tanda-tanda kebencian Allah, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi saking kawula, itu istighaluhu bima la ya'nihi. Tanda-tanda kebencian Allah terhadap seorang ialah apabila ia menyia-nyiakan waktunya dengan melakukan hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari nasihat Imam Ghazali yang dinukil dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW di momentum yang baik ini, di momentum bulan Ramadan, dan bahkan nanti pasca Ramadan, setelah selesainya bulan Ramadan, hal yang perlu kita ingat dan perlu kita terus ingat, kita harus mampu menjadi seorang yang pandai mengelola waktu, pandai memanfaatkan waktu, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak melakukan hal-hal yang tiada gunanya. Ini yang paling penting. Ada beberapa tradisi di lingkungan kita saat momentum Ramadan ini, diantaranya adalah tadarus Al-Quran, diantaranya adalah melakukan sholat sunnah. Yang sering kita lakukan adalah sholat tarawih. Maka momentum-momentum ini nanti tidak hanya menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan, tapi pembiasaan ini harus mampu kita bawa sampai setelah Ramadan. Misalkan ya, kalau dari kita mungkin ya menyempatkan baca Al-Qur'annya hanya di bulan Ramadan, maka yang paling penting kita lakukan adalah menyempatkan diri membaca Al-Quran juga di luar bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu, memanfaatkan waktu dengan baik, menyanyiakan waktu dengan begitu saja. Jangan sampai seperti itu. Kalau mungkin kemarin kita baca Al-Qur'annya, hanya setahun sekali, ya, itu pun di bulan Ramadan, dan itu pun kala kita menginjakkan kaki kita ke masjid musola gitu ya. Maka di luar bulan Ramadan, pembiasaan itu harus mampu kita bawa. Ya, setidak-tidaknya kita mampu membaca Al-Quran sehari 1 lemper atau setengah lemper, minimal ikulah seperti itu. Lalu kemudian sholat tarawih. Sholat tarawih ini kan sholat yang hanya dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Itu artinya pembiasaan itu harus juga kita terapkan di selain bulan Ramadan, yaitu dengan membiasakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah duha, ya, sholat witir dan seterusnya. Itu yang menjadi harapan kita, supaya apa-apa yang telah kita biasakan di bulan Ramadan itu kita adopsi, kita bawa di bulan selain Ramadan. Jadi luar biasa kalau kita melihat keistimewaannya bulan Ramadan. Itu luar biasa, tidak hanya keistimewaan tapi pembiasaan, ya, karena teman kita tadarus, kemudian kita ikut juga terbawa lingkungan yang baik. Itu sesuatu yang luar biasa yang harus kita mampu manfaatkan dan kita bawa di luar Ramadan. Wa inna mra'an dhahaba sa'atan min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadah la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Seseorang yang membiarkan waktunya hilang sesaat, seseorang yang membiarkan waktunya hilang 1 jam atau hilang begitu saja, min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah, tanpa diperuntukkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dikatakan la jadirun antatul alihi hasratuhu.
Jadi nanti akan muncul keluhan-keluhan yang keluar dari seseorang. Semacam mawon lah. Jadi kalau kita membiarkan waktu kita hilang begitu saja, lalu kemudian lewat begitu saja tanpa ada hal-hal yang bermanfaat yang dapat kita kerjakan, tentu yang muncul nanti akan kesedihan-kesedihan dan keluhan-keluhan. Lalu diteruskan, waman jawaza al-arba'ina waman utawi sapane wong jawaza iku ngliwati sapa man ngluwahi man al-arba'ina ing umur 40 walam yaghlib lan ora nglindih apa khairuhu kebagusane man ala syarrihi ing atase keolahane man falyatajahaz ilan nar. Kemudian diteruskan oleh Imam Ghazali dalam redaksinya, barang siapa yang usianya sudah mencapai 40 tahun walam yaghlib khairuhu ala syarrihi, kemudian kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, falyatajahaz ilan nar, maka beliau mengatakan bersiap-siaplah untuk menghampiri atau bertempat di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersiap-siaplah untuk pergi ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Pada nasihat yang kedua, masih lingkup nasihat yang kedua ini, Imam Ghazali itu mengingatkan kepada kita semua pentingnya memanfaatkan waktu, pentingnya memanfaatkan umur. Jadi kalau sahabat-sahabat Ansor itu kan usianya itu rentan di berapa? Di 30, 35, 40 ya, dan seterusnya. Jadi, alhamdulillah sahabat-sahabat Ansor itu ketika mereka eksis aktif di kegiatan-kegiatan Ansor, tentu mereka di usia yang telah disebutkan Imam Ghazali itu dalam keadaan insya Allah dalam zona yang aman. Tapi di sini diingatkan oleh beliau, barang siapa yang usianya setelah mencapai 40 tahun sedang kebaikannya tidak melebihi pada keburukannya, falyatajahaz ilan nar, ya, maka bersiaplah untuk pergi ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, naudzubillah. Dan ini luar biasa, kita diingatkan, momen kita masih umurnya kurang dari 40 ya, masih di umur berapa ini? 17. Ansar gak boleh 15 deh. Kita masih di umur 35, 30 ke atas ya, 35, ya, 36 dan seterusnya. Semoga kita di umur-umur itu, umur-umur yang produktif, kita mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai hal-hal buruk masih menjadi tradisi kita. Saya support sekali kepada sahabat ini loh, contohnya sahabat Komandan Alfun misalkan, ini sudah perubahannya luar biasa. Ini 120 derajat ya, apa 180 apa 360 derajat ya, luar biasa ya. Yang dahulu ya, mungkin masih suka bergadang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sekarang bergadangnya dengan hal-hal yang menyibukkan. Dan ini luar biasa. Saya ingat sekali seorang ulama al-alim alama Syekhona Maimun Zubair mengatakan, seorang yang memiliki kebiasaan buruk dan kebiasaan buruk itu masih dibawa hingga usia 40 tahun ke atas, maka pertanda kebiasaan buruk itu tidak akan bisa dilepas sampai dia tua, bahkan sampai dia meninggal. Ini luar biasa. Makanya ini senada dengan apa yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali, wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu 'ala syarrihi falyatajahaz ilan nar. Orang ke usianya sudah mencapai 40 tahun sedang kebaikannya tidak lebih banyak dari keburukannya, maka bersiap-siaplah untuk kunjungan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita di usia ini kita sudah mampu merevolusi, merubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik ya. Karena kita ingat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu dari Allah juga di usia 40.
Jadi kalau nggak salah dalam Sirah Nabawiyah itu Kanjeng Nabi Muhammad usia 35 itu sudah punya kesenangan tersendiri. Apa itu kesenangan Kanjeng Nabi? Yaitu uzlah. Uzlah di Gua Hira li ta'abbud. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian di usia 40 Allah menurunkan wahyu berupa apa? Al-Qur'an yang pertama kali. Juga di situ diangkat jadi nabi dan rasul di usia 40. Artinya usia 40 itu usia yang sangat matang. Ya ibaratkan saja ini piramida ya. Kita lahir itu di nol, usia nol, nanti ke atas sampai 40. Setelah 40 itu ke bawah, siklusnya ke bawah. Sampai umat Muhammad itu rata-rata usianya berapa? 60. Setelah 60 nanti akan kembali kepada sifat yang seperti semula, sedia kala. Sifat kekanak-kanakan akan kembali lagi. Kemudian wa fi hadin nasihah kifayatul ahlil ilmi. Beliau mengatakan nasihat ini sebenarnya sudah cukup bagi cukup mengingatkan kita bagi orang-orang yang berpengalaman min ahlil ilmi, untuk orang-orang yang ahlul ilmi, orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah mendalami tentang keilmuan. Lalu dilanjutkan pada nasihat setelahnya. Ayyuhal waladu hi anakku, an-nasihatu sahlatun wal mushkilu qabuluha li'anna fi madzaki muttabi'il hawa murratun. Wahai anakku, beliau mengatakan an-nasihatu sahlatun, nasihat itu mudah. Nasihat itu mudah. Wal mushkilu qabuluha, yang sulit itu menerimanya, mengamalkannya atau pengamalannya. Jadi kalau sebenarnya dari Ramadan keberapa kemarin kita sudah aktif di kegiatan seperti ini di online. Ramadan ketiga kita sudah banyak menerima nasihat-nasihat, kita sudah banyak menerima keilmuan dari para pemateri sebelumnya. Sebenarnya itu sudah cukup ya, tanpa harus ada malam ini sebenarnya sudah cukup. Ini masih nanti lanjut besok. Besok masih lanjut terakhir gitu. Apa belum khataman, masih beberapa pertemuan kembali. Sebenarnya nasihat dan materi keilmuan yang diberikan oleh pemateri terdahulu itu sudah lebih dari cukup. Itu wal mushkilu qabuluha, yang paling sulit itu mengamalkannya atau pengamalannya. Lalu li'anna fi madzaki muttabi'il hawa al-hawa murratun. Sebab nasihat itu akan terasa fi madzaki muttabi'i, akan serasa pahit bagi orang yang memeruntukkan kehendak hawa nafsunya. Jadi kita sudah tahu bahwa nasihat itu mudah, tapi yang susah itu adalah mengamalkan nasihat itu. Nah, nasihat itu akan terasa pahit bagi orang-orang yang selalu ta'arud, orang-orang yang selalu kontradiksi, bertentangan. Dia yang selalu hanya ingin memuaskan keinginannya dan hawa nafsunya, itu sangat sulit. Nasihat tidak akan pernah sampai pada seseorang yang selalu kontradiksi dalam jiwanya. Tapi meskipun nasihat itu sahlah, gampang, mudah, murah, jangan sesekali kita menganggap nasihat itu sesuatu yang murahan. Saya contohkan saja. Kalau kita dinasihati dikasih dua pilihan oleh nenek kita atau orang tua kita. Satu, diberikan nasihat yang bermakna. Yang kedua, dikasih uang 100.000. Tentu pilihannya itu jatuh yang kedua. Karena pola pikir kita mengatakan pilihan yang kedua itulah pilihan yang memiliki harga yang luar biasa. Kemudian dengan mengalahkan yang pertama. Perlu diingat, kita tidak boleh menilai sebuah nasihat itu lebih rendah daripada rupiah. Kalaupun kita harus memilih rupiahnya itu jangan sampai meninggalkan nasihatnya. Yuk nasihatnya dijaluk sik bariku rupiah dijaluk. Kita tidak boleh memandang remeh dan rendah bahwa nasihat para orang tua kita, guru-guru kita,
kiai-kiai kita itu lebih murahan daripada rupiah yang telah dinampakkan di hadapan mata kita. Meskipun Imam Ghazali mengatakan nasihat itu mudah, tapi kita tanpa nasihat kita tidak bisa. Apalagi jiwa kita jiwa anak muda, tanpa dinasihati orang tua nggak bisa kita. Tanpa kita diberikan pegangan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, penasihat-penasihat kita dan pembina-pembina kita tidak bisa. Ibarat orang yang berjalan di kegelapan tanpa ada orang yang menggenggam tangan kita dan mengarahkan kita. Tentu perjalanan kita akan penuh resiko dan bahaya. Mungkin kita berkeinginan di tempat itu berjalan ke arah utara, tapi tanpa ada genggaman yang kuat, tanpa ada orang yang menunjukkan dan orang yang mengarahkan, memberikan nasihat, bisa jadi arah itu akan berbalik sebaliknya. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim wa 'alal khususi liman kana talibal ilmi ar-rasmiyyi wa mustagilan fi fadlin nafsi wa manaqibid dunya fa innahu yahsabu annal ilma mujarrada lahu sayakunu najatuhu wa khalasu fihi wa annahu mustaghnin 'anil amal. Terlebih bagi siapa? Sini dikatakan terlebih bagi orang yang masih dalam proses pencarian, ya. Terlebih bagi orang yang masih dalam proses pencarian atau orang yang dalam keadaan menuntut ilmu, termasuk kita dari dari Ansor sendiri, ya. Kita tetap berpegangan pada kaidah maziltu thaliban. Kita itu selamanya akan menjadi seseorang yang selalu mencari ilmu, dan status kita adalah murid dari guru-guru kita. Tentu nasihat itu sangat berat. Bagi orang yang mencari ilmu, nasihat itu sangat berat. Karena Karena khusus bagi kita yang masih dalam pencarian, kadang apa yang dinasihatkan itu tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Meskipun keinginan kita itu terkadang berbenturan dengan hati kecil kita. Kita pinginnya yang enak-enak, yang santai-santai, dan hati kecil kita sudah bisa menilai. Jika kamu terlalu santai dan terlalu enak, maka kamu tidak akan mencapai apa yang kamu inginkan, gitu. Lalu fa innahu yahsabu annal ilma al mujarrada lahu sayakunu najatuhu wa khalasu fihi wa annahu mustaghnin anil amal. Orang yang mencari ilmu, dia akan menduga bahwa ilmu yang ia jadikan pengalaman itu akan menjadi sarana untuk keselamatan dirinya. Lalu wa annahu mustaghnin anil amal, wa annahu mustaghnin anil amal. Karena apa? Karena dia akan beranggapan ilmu yang sudah ia miliki itu tanpa diamalkan akan sudah cukup menyelamatkan dirinya. Tentu itu salah. Jadi sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, tidak terasa 30 menit akan sedikit saya singgung bahwa manusia pada dasarnya itu tidak akan pernah ada nilainya. Manusia semuanya itu pada dasarnya tidak ada nilainya. Annas kulluhum halka illal alimun. Kecuali manusia itu dibekali dengan ilmu pengetahuan. Lah, ilmu pengetahuan ini atau ilmu ini sendiri tidak bisa kita peroleh illa bita'allum, kecuali dengan adanya
belajar. Lalu kemudian ilmu saja itu tentu tidak cukup. Ilmu saja itu tentu tidak cukup. Jadi manusia tidak akan pernah ada nilainya tanpa dibekali pada dirinya ilmu pengetahuan. Tapi memiliki anggapan ilmu saja itu sudah cukup menyelamatkan kita tanpa mengamalkan, itu juga tidak benar. Artinya apa? Ketika kita sudah dibekali ilmu pengetahuan atau ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang paling penting, langkah kita selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut dengan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kapasitas yang kita miliki. Tentu tidak menjadikan masyaqqah bagi kita. Sahabat sekalian, jadi ilmu itu akan memiliki nilai yang agung, nilai yang tinggi, menaikkan dan meninggikan derajat kita manakala ilmu yang kita miliki itu kita pergunakan dan kita praktekkan. Ya, tentu ini tidak hanya sebatas ilmu-ilmu muamalah, ibadah atau muamalah saja, atau ibadah ubudiyah saja, ada muamalahnya juga. Ada yang kaitannya dengan ritual ibadah individu, ada yang kaitannya dengan ritual ibadah sosial, ada yang kaitannya ilmu, kaitannya dengan berniaga, berjual beli dan seterusnya, yang semuanya itu berdasarkan ajaran Islam. Kita sudah punya ilmu, bagus. Kita sudah mengamalkan, itu juga bagus. Tapi dua itu saja juga tidak cukup. Maka butuh kita lengkapi ilmu yang kita miliki, di samping kita amalkan, pengamalan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting. Jadi di samping ilmu pengetahuan kita miliki, amalnya sudah kita praktekkan, kita kerjakan, maka yang selanjutnya adalah harus diiringi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita beribadah, seandainya kita sholat kita itu bukan karena riya, sombong di hadapan banyak orang, seandainya kita memiliki kelebihan untuk membaca Al-Quran dengan suara dan intonasi yang bagus, tentu itu dipergunakan hanya karena Allah, bukan untuk karena supaya dipuji oleh banyak orang. Ini penting. Jadi ya ilmu, ya amal, ya ikhlas. Jadi sahabatku sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Manusia yang paling berat siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti ialah mereka yang berilmu namun Allah tidak memberikannya manfaat dari ilmu tersebut. Dia sendiri juga tidak mempraktekkan dengan ilmu yang ia miliki. Jadi walhasil dari pemateri yang pertama kemarin kita sudah memperoleh banyak wawasan sampai pada detik dan hari ini. Sebisa mungkin kita mengamalkan ilmu tersebut, bukan hanya kita kumpulkan saja, tapi juga kita harus amalkan. Selain itu juga semuanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak selain Allah, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ansor dimanapun Anda berada, ini kiranya saya sudah cukup menyampaikan salah satu nasihat. Ini ada dua tadi, dua nasihat dari Imam Ghazali. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terkhusus bagi sahabat-sahabat Ansor ranting Blingo. Ya, semoga semakin maju dan semakin jaya, dan kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang dalam keadaan sihah walafiah, dan bisa saling berbagi satu sama lain tentu dalam hal kebaikan dan manfaat. Kiranya ada hal yang perlu dikritik dan saran, tentu ini sangat dibutuhkan bagi sahabat-sahabat Ansor ranting Blingo.
diketik saja di kolom komentarnya. Dari kami segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.